Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tekan Positif. Kita langsung saja ke videonya. Di video kali ini kita akan ngomongin tentang beberapa ayat ya, ayat dalam Al-Qur'anul Karim, ayat dalam kitab suci umat Islam, kitab suci kita, bahwa kalau kalian tahu dan kalian pernah dengar kan di beberapa ayat itu dari sekian banyak ayat itu, ayat dalam Al-Qur'an ada beberapa yang biasa digunakan sebagai ayat untuk pengobatan ya guys ya, atau ayat yang diambil berkahnya gitu untuk pengobatan gitu, untuk biasa digunakan pengobatan gitu. Nah, dalam di video kali ini gua akan menyebutkan beberapa saja karena mungkin banyak juga ayat pengobatan ini ya. Nah, berhubung gua udah menyalin ini beberapa ya, mengumpulkan beberapa ayat dari Al-Qur'an ini. Ke yang pertama gitu, itu ada surat Al-Fatihah ya guys ya. Al-Fatihah ini kan siapa yang tidak tahu ya guys ya, Al-Fatihah ini selalu dibaca di dalam rakaat sholat ya guys ya. Nah, Fatihah ini banyak sekali yang menggunakan ya untuk mengobati juga berbagai penyakit juga. Gua pernah tuh mendengar ceramah dari Syekh Ali Jaber ya, rahmatullahi, semoga Allah merahmati beliau. Mendengar ceramah ketika beliau mempraktekkan gitu, kalian bisa searching saja ya tentang ceramah Syekh Ali tentang surat Al-Fatihah ini. Misalkan ada bagian tubuh gitu ya guys yang sakit, kita cukup dengan membaca Fatihah gitu, kalau nggak salah gua ingat-ingat lupa, cukup dengan membaca Fatihah dan kemudian ditekan di area yang sakit gitu guys, misalkan pusing atau ada bagian-bagian yang sakit, tinggal ditekan gitu aja dan dibaca Al-Fatihah gitu. Insya Allah katanya tidak perlu waktu lama sembuh gitu, dan beliau pun menekankan itu ya gimana keyakinan aja guys. Kemudian selanjutnya nih ada surat At-Taubah guys, ayat 51 gitu. Biar gua bacakan artinya ya guys ya. Katakanlah Muhammad, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah bertawakallah orang-orang yang beriman. Ini Quran surat At-Taubah ayat 51 guys. Di sini gua tuliskan ada asbabun nuzulnya guys, sebab-sebab diturunkannya, bahwa ayat ini adalah perintah ya, berisi perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar menjawab gitu tantangan orang-orang yang munafik kala itu, yang merasa senang gitu guys saat Nabi dan para sahabatnya ditimpa kesulitan guys. Nah, ketika Nabi dan sahabatnya ditimpa kesulitan, orang munafik ini kan senang, dan sebaliknya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya merasa mendapat kenikmatan gitu guys, mendapat kenikmatan kemenangan dalam perang misalnya gitu. Nah, orang munafik ini malah bersedih gitu, malah gundah gulana gitu, malah ada sesak di dadanya gitu. Nah, ini perintah Allah SWT kepada baginda untuk menjawab tentang tantangan-tantangan orang munafik seperti itu guys. Kemudian ada surat Yunus guys, ayat 107. Bacakan juga artinya. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkan kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran surat Yunus ayat 107. Di sana ada yang menarik ya guys ya, ada kata-kata nih guys. Ini mungkin termasuk ini ya guys ya, ayat tauhid juga, karena di sini ada nih, dan jika Allah menghendaki bagi kamu guys, maka tidak ada yang dapat menolaknya guys. Dia memberikan kebaikan. Nah, ini guys, jika mungkin ada kebaikan yang sudah ditakdirkan nih guys kepada orang tersebut, seperti ayat ini ya guys ya, maka tidak ada yang bisa menolak gitu. Tidak ada yang bisa menolaknya ya guys ya. Misalkan gue pernah dulu ya guys ya jualan ya guys, kan gue pernah jualan gitu, jualan gue waktu itu pokoknya mah gue jualan ini, misalkan gue jualan A ya,
Nah pedagang yang baru pun gitu guys ada jualan yang A gitu guys. Nah kalau kita ingat ke ayat ini ya guys ya, kan rezeki sudah ada yang mengatur ya guys ya, sebenarnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan ya guys, meskipun jualannya sama gitu, jualan A sama-sama jualan A gitu, tidak ada yang perlu dikhawatirkan guys kalau ingat ayat ini. Dan waktu itu gua nggak ingat apa-apa, jadi mungkin tidak perlu khawatir ya guys tentang rezeki, karena jika Allah telah menghendaki kebaikan kepada orang itu gitu, tidak ada yang dapat menghalangi gitu. Kemudian ada selanjutnya Asy-Syu'ara ayat 80. Gua bacakan, dan apabila aku sakit maka dialah yang menyembuhkanku guys. Nah ayat ini turun agar Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan gitu kepada masyarakat pada zaman Nabi Ibrahim itu kan, masyarakat zaman itu meminta pertolongan gitu, menyembuhkan penyakit, meminta pertolongan kala sakit itu memintanya kepada berhala ya guys ya, meminta pertolongannya kepada berhala, sehingga Nabi Ibrahim diperintahkan gitu untuk menyampaikan ayat ini agar mereka sadar gitu, mereka ingat kepada Allah gitu, bahwa Allah lah yang menurunkan penyakit dan Allah juga yang menurunkan obatnya gitu kan, bahwa Allah juga yang akan menyembuhkannya. Nah itu surat Asy-Syu'ara ayat 80. Kemudian ada surat An-Nahl ayat 69 guys. Surat An-Nahl ayat 69 ini menerangkan keistimewaan lebah ya guys ya. Gua bacain. Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman, madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Nah di sini ada yang menarik ya guys ya. Dari perut lebah itu keluar madu ya guys ya. Madu ini di sini diterangkan, disebutkan bermacam-macam warnanya dan terdapat obat gitu guys di dalamnya. Dan alhamdulillah ya guys, seperti yang telah kita ketahui bahwa madu itu banyak sekali manfaatnya gitu, sampai untuk mengobati banyak sekali penyakit ya guys ya. Dan ada yang menarik lagi guys, Allah menekankan bahwa sungguh pada yang demikian ini terdapat tanda kebesaran Allah gitu guys bagi orang yang berpikir. Allah menegaskan bahwa inilah kebesaran Allah, inilah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Oke guys, mungkin cukup sekian video kali ini, video tentang ayat-ayat yang biasa dijadikan doa dan biasa dijadikan obat ya guys ya. Semoga bermanfaat dan kita juga bisa mungkin memanfaatkan gitu. Kita bisa mengambil berkah dari ayat-ayat ini seperti yang telah tadi disebutkan ya. Ada surat Al-Fatihah oleh Syekh Ali Jaber. Kalian bisa mengecek langsung videonya gitu, bagaimana Syekh Ali menerangkan dan mempraktekannya gitu guys. Semoga Syekh Ali dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya guys ya. Oke guys, sukses untuk kita semua, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.